Bapak Ibu saudara yang terkasih, di minggu sengsara kelima ini Sinode memberikan tema kepada kita untuk kita renungkan secara bersama-sama adalah Yesus pemimpin berkarisma membawa damai dengan cara damai. Bapak Ibu saudara, kalau kita mengkrehet tentang pemimpin, kita mendengar tentang kata pemimpin, biasanya pikiran kita lari kemana? Dari kesuksesan. Ya. Saya pikir Sinode tidak salah menempatkan tema ini pada saat-saat seperti ini karena situasi yang berkembang sekarang ada kesibukan di mana-mana. Kesibukannya bukan kita sibuk bertani, sibuk berkebun, bukan. Tapi sibuk tiba-tiba ada tenda muncul di ada rumah-rumah tertentu dan kita bertanya-tanya, umut sebenarnya buat ada cara kan? Ternyata ada orang datang. Saat-saat seperti ini, Bapak Ibu saudara, maka akan muncul mana di mana-mana atau madu di mana-mana itu dia akan mengalir. Yang jadi soal itu adalah jangan sampai kita minum madu untuk habis satu hari itu saja. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bacaan kita ini ada dua pokok penting atau ada dua hal yang sangat penting yang dibahas dalam satu perikop. Bagian pertama adalah berbicara tentang perayaan Paskah. Kalau kata perayaan berarti biasanya berhubungan dengan pesta-pesta, sukacita, bergembira ria, dan ya semacam itulah. Dan bagian kedua adalah Yesus menangisi Yerusalem. Bagian keduanya itu situasinya terbalik. Bagian awal senang-senang, bagian akhirnya sedih atau susah. Mari kita melihatnya satu persatu, Bapak Ibu saudara. Sungguh menarik bahwa kenapa bagian senang-senangnya itu didahulukan. Nanti di terakhir baru telan udah pahit. Dan biasanya begitu, janji manis di awal, di akhir manisnya hilang. Sebelum kita berbicara jauh tentang bagian yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara yang terkasih, pemahamannya Bapak Ibu saudara, pengalamannya Bapak Ibu saudara, ada berapa banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang sangat terkenal pada zamannya dan sangat mempengaruhi dunia pada saat itu. Saya ada catat beberapa tokoh dunia di sini. Satu, Saddam Hussein, diktator kelas kakap. Ya, Saddam Hussein itu terkenal dengan pemimpin puluhan tahun dan terakhir Amerika gerah tembak mati dia. Berikut Margaret Thatcher. Masih ingat dong? Perdana Menteri Inggris yang sangat fenomenal. Di masa kepemimpinannya itu Inggris jangan coba-coba ganggu. Perempuan satu ini sangat hebat, sangat kuat. Sampai dia diberi julukan wanita berhati besi karena hatinya itu keras sekali. Ada juga Yasser Arafat, pemimpin Palestina. Selama kepemimpinan Yasser Arafat, perang tidak pernah berhenti dengan Israel. Selalu saja setiap hari kita baca berita tentang dia. Ada juga Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, yang mati tertembak hanya karena dia tidak suka dengan perbudakan. Jadi ada negara-negara bagian yang masih menginginkan perbudakan, mereka tidak setuju lalu pakai pembunuh bayaran tembak semati.
Ada juga dari Indonesia, Insinyur Soekarno, sang proklamator. Dia terkenal dengan pidato-pidatonya yang indah-indah, yang luar biasa, berapi-api. Pada masa kepemimpinan Soekarno, negara-negara luar menganggap kita adalah macan Asia. Dan sekarang ada orang berkata bahwa macan Asia giginya sudah ompong. Lalu pemimpin-pemimpin yang satu lagi ini yang sangat kejam, Adolf Hitler, pemimpin Nazi yang sangat kejam. Dia akan membunuh semua orang Yahudi dimanapun mereka berada, disiksa, dibunuh, diperkosa dan lain sebagainya. Tapi anehnya banyak pengikut dia. Dan ada pemimpin-pemimpin yang tenar sekarang ini. Yang sekarang lagi heboh siapa? Putin, ya. Negara paling besar di dunia. Dia berperang dengan Rusia yang negara itu sangat kecil sekali, gajah dan semut. Yang menjadi aneh adalah semua pemimpin-pemimpin ini tidak semuanya itu pemimpin-pemimpin yang baik. Ada pemimpin-pemimpin yang mereka sangat kejam. Contoh macam Hitler tadi atau Saddam Hussein. Tapi timbul pertanyaannya, kenapa orang begitu mengagungkan mereka? Kenapa orang-orang mau mengikuti mereka? Jawabannya adalah karena mereka adalah pemimpin yang berkarisma. Saya mencatat atau saya mencari informasi tentang pemimpin yang berkarisma itu seperti apa. Pemimpin yang berkarisma adalah pemimpin yang mampu mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Pemimpin berkarisma mampu menaikkan peran penting dan menciptakan perubahan. Mau perubahan baik, perubahan buruk, tapi mereka mampu. Sederhananya seperti ini. Pemimpin yang berkarisma adalah una desa matul mudin. Berantalo kuda mudin, karena dia punya power, dia punya kekuatan. Una desa seolah-olah ada magnet dari mulutnya yang mampu menggerakkan orang untuk mengikuti kemauannya dia. Tetapi pertanyaan lanjutannya adalah, apakah pemimpin-pemimpin dunia yang di masa jayanya ia begitu ditakuti, begitu dihormati, diikuti, dan setelah dia tidak memimpin lagi, apa dia masih punya pengaruh? Hampir satu orang pun tidak ada. Dia tidak memimpin lagi, maka pamornya dengan sendirinya hilang. Bahkan mungkin dia menyuruh orang-orang yang paling dekat dengan dia pada saat dia menjadi pemimpin, mungkin membelakangi dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu pemimpin yang sangat berkarisma dan memberi pengaruh kepada umat manusia turun-temurun bahkan sampai dengan saat ini. Pengaruhnya sangat luar biasa sampai ke sum-sum tulang kita. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Mengapa pengaruhnya itu dari masa ke masa turun-temurun tidak pernah hilang? Seorang penulis yang bernama David Mitzler dalam bukunya berjudul Yesus, dia mengatakan seperti ini. Yesus tidak menyetujui pemanjaan diri dalam bentuk apapun, namun dia bersahabat. Dia menerima keramahan setiap golongan, mengunjungi rumah-rumah orang kaya dan miskin yang berpendidikan dan yang tidak berpengetahuan, mencoba mengangkat pikiran mereka mulai dari pertanyaan-pertanyaan orang biasa kepada hal-hal rohani dan kekal. Itu dia.
Kata kuncinya adalah dia pemimpin yang bersahabat. Dia bersahabat dengan siapapun tanpa memandang bulu, pangkat, golongan, status. Kaya, miskin, pintar, bodoh, anak kecil, orang besar, orang tua, berpengaruh, punya pimpinan dan lain sebagainya. Semua sama saja bagi dia. Dia bisa masuk ke semua golongan. Golongan apapun, bahkan yang melekat sekalipun dia bisa masuk. Karena apa? Dia menjadi sahabat. Kalau kita make soba, kita make oleh, ya kita punya sahabat atau kita mau nanam make soba. Kita pergi di rumah soba kita itu, kita tidak sungkan. Bahkan mungkin rahasia-rahasia dalam pribadi kita, kita mau cerita ke dia pun kita tidak sungkan. Karena kita percaya bahwa orang ini tidak akan jual kita. Dia akan tutup kuat-kuat, dia akan bungkus kuat-kuat apa yang menjadi pembicaraan kita dengan dia. Itulah Yesus. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudara, hari Kamis yang lalu, Kota Kupang sampai dengan Atambua heboh. Kenapa heboh? Karena Bapak kekasih kita datang berkunjung. Ia dielu-elukan, disambut di mana-mana, orang berteriak-teriak, orang baku rampas supaya bisa pegang ame di tangan. Dari semua presiden yang ada di Indonesia, mungkin dia satu-satunya yang sangat dekat dengan rakyat kecil. Karena apa? Dia masuk sampai ke pelosok-pelosok dan dia mau bersahabat dengan masyarakat kecil. Maka dia sangat dicintai. Dia sangat dikasihi. Gambaran tentang kedatangan Presiden Jokowi, bacaan kita di bagian awal juga menggambarkan itu. Yesus Kristus sebelum dia masuk kota Yerusalem, dia ada di Betfage, Betania. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 3-4 km dari kota Yerusalem. Dia bilang dia punya murid dua untuk pergi ambil keledai yang belum pernah ditunggangi, dan dia naik itu keledai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia bergerak naik di atas keledai, semua orang bersorak-sorak. Bahkan pakaian yang mereka kenakan, jubah yang mereka kenakan, mereka rela taruh di atas jalan dan Tuhan naik di atas pakaian mereka. Ia dielu-elukan, mereka bersorak-sorai. Karena apa? Yesus dekat dengan mereka. Sebagai pemimpin, Yesus Kristus mestinya menjadi panutan kita. Panutan yang sejati. Baik kita sebagai orang biasa maupun ketika kita menjadi seorang pemimpin, tetap Yesus yang harus menjadi panutan kita. Hidup kita harus berpaut pada Yesus. Karena dia pemimpin kita. Pemimpin yang kita tahu jelas bahwa dia akan mengarahkan kita pada jalan yang benar. Dia tidak akan membawa kita ke jurang. Dan dia tidak memberikan kita madu sesaat. Ketika hidup kita berpaut pada Yesus, maka seperti tema tadi, kita pun membawa damai bagi sesama kita dengan cara damai. Jangan orang bermusuhan, kita datang jangan kompor tambah, jangan potong gas tambah. Tapi kita datang membawa damai dengan cara damai. Ada pepatah yang mengatakan demikian, satu musuh terlalu banyak. Begitu muslim, satu musuh terlalu banyak. Dan 1000 sahabat terlalu kecil.
Itu berarti bahwa kamu harus bersahabat dengan siapapun dimanapun engkau berada. Bapak Ibu Saudara, banyak cara untuk bisa mendapatkan sahabat. Tetapi jangan lupa, banyak cara juga untuk mendapatkan musuh. Dan dua itu ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, karena itu manusiawi. Dalam waktu seketika kita bisa memusuhi orang, dalam waktu seketika kita bisa membenci seseorang hanya karena dia salah bicara. Tetapi bagaimana caranya kita menyikapi itu? Seperti ada cerita keledai, harimau, dan singa. Kita tahu singa adalah raja hutan. Keledai dan harimau berdua bertengkar hebat. Gara-gara keledai bilang rumput itu warnanya biru, harimau bilang sonde itu rumput warna hijau. Mereka bertengkar, berdebat, sontok habis-habis. Terakhir mereka pergi menuju ke raja. Sampai di raja, keledai bilang begini, Tuan Raja, harimau sangat menjengkelkan saya karena dia berkata bahwa rumput warna hijau karena rumput warna biru kan. Lalu Raja Singa bilang begini, kalau engkau mau mengatakan rumput warna biru, maka rumput warna biru. Rasa menang, kemudian dia melanjutkan perkataannya. Kalau demikian Bapak Raja, harimau harus dihukum. Ya, harimau harus dihukum. Dan harimau dihukum tidak boleh bicara selama 3 hari. Kemudian keledai keluar dan sambil menang dia berteriak-teriak, rumput warna biru, rumput warna biru, rumput warna biru. Ketika keledai keluar, harimau dekat singa dan dia bertanya, Tuan Raja, saya benar kan? Rumput warna hijau. Singa menjawab dia, mengapa engkau meragukan kebenaran yang ada dalam dirimu? Lalu demikian, kenapa Tuan Raja harus menghukum saya? Karena engkau mengganggu saya dengan hal yang tidak penting. Tadi saya bilang, sedetik saja kita bisa menciptakan musuh. Jaga lidah. Kita masuk ke bagian yang kedua. Yesus menangisi Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, selama pelayanan Yesus Kristus, bahkan selama dia hidup kurang lebih 35 tahun, ia berada di dunia, Yesus hanya menangis 3 kali. Dia menangis pertama ketika sahabatnya Lazarus meninggal. Bicara tentang sahabat Bapak Ibu Saudara, ketika sahabat kita mengalami duka, tentu kita akan menangis. Tapi jika engkau bersahabat dengan dia palsu, sahabatmu dalam keadaan duka, dalam keadaan susah, engkau menangis palsu, air mata buaya. Menangis yang kedua tentang Yerusalem. Kenapa dia menangis Yerusalem? Karena dia sudah bertemu itu, dia sudah mendapatkan penglihatan bahwa Yerusalem akan hancur lebur. Tembok-temboknya akan rata dengan tanah karena diserang musuh. Dan bangsa Israel tidak menyadarinya sekarang. Maka Yesus bilang begini, andaikan engkau menyadarinya hari ini. Tetapi bangsa Israel tidak menyadari. Dan dia menangis yang ketiga adalah ketika dia berada di Taman Getsemani. Dia mohon, jikalau boleh, penderitaan ini lalu daripada. Pemimpin yang baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Dia mampu memberikan visi kepada orang-orang yang dipimpinnya, bahwa aku memimpin engkau untuk satu masa depan yang cerah. Bukan aku memimpin engkau hanya untuk saya mendapatkan keuntungan, atau saya kaya seperti diri sendiri lalu kalian tetap miskin. Berkali-kali kita di sini ditipu. Setiap kali mereka datang, mereka bilang penduduk tidak akan jadi. Tapi ketika mereka menjadi pemimpin, apa kenyataannya? Kita selalu diganggu. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita tidak ada orang yang ada di depan, jangan berharap ada yang akan berbicara untuk kita. Pola pikir kita harus rubah, Bapak Ibu. Anak-anak kita sudah banyak yang berpendidikan, biarkan mereka maju. Kita harus dukung dia. Kita jangan golput. Berikan kesempatan agar mereka berjuang untuk kita. Jangan biarkan orang lain yang berjuang untuk kita. Nonsen, omong kosong. Dia tidak akan memperhatikan Bapak Ibu. Dia hanya bayar Bapak Ibu 100.000 satu hari itu dan selesai. Maka saat ini mata kita harus terbuka. Kalaupun tahun-tahun ini kita bisa melewati masa gawat, tapi ketika kita mati, itu pun akan diangkat lagi. Sekarang mari kita ganti Yesus menangisi Yerusalem, kita ganti dengan kata Yesus menangisi keluar. Kenapa Yesus menangisi keluar? Karena di sini adalah orang-orangnya, adalah orang-orang yang bawahannya, orang-orang yang dia tebus dengan darahnya yang suci. Maka dia menangisi kita. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita membiarkan air matanya jatuh begitu saja? Kita hidup dengan egoisme kita. Kita tidak mau kenal saudara. Hanya karena masalah sepele kita baku marah bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Sungguh sedih. Hubungan kekerabatan yang makin longgar. Tanya pada diri sendiri. Hidup terhimpit di tengah-tengah perkembangan zaman. Bapak Ibu harus tahu, saat ini kampung kita makin terjepit. Sudah berapa banyak tanah-tanah kita yang sudah dibeli orang. Jangan berpikir diri sendiri, bagaimana dengan anak cucu kita ke depan. Kesenjangan sosial karena berbagai alasan. Lahan pertanian dan perkebunan yang mungkin saja, jika bendungan itu jadi, kita tidak ada lahan lagi. Dan bagaimana kita mempersiapkan masa depan anak-anak kita di tengah situasi globalisasi yang makin kejam. Kita boleh didik mereka setengah mati agar mereka sekolah minggu, kasih sekolah mereka. Tapi apa Bapak Ibu? Handphone ini membawa mereka ke jurang kebinasaan. Mereka bergaul tanpa batas dan kita tidak tahu. Melihat hal-hal tersebut di atas, Bapak Ibu Saudara, Yesus menangisi kita. Ulilu bekite, ulilu mata ulusai. Saat ini kita berada dalam masa-masa yang kita harus banyak berdoa. Banyak mendoakan anak-anak muda kita. Jangan anggap sepele. Satu yang menjadi keyakinan kita adalah ketika engkau menyerahkan seluruh pergumulan hidupmu, mengangkatnya ke hadapan Tuhan, Tuhan tidak tutup mata. Mari kita pulang